kemudian bagaimana cara kita untuk menguatkan motivasi intrinsik dari seorang siswa. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu Dina. Lanjut ya. Sudah muncul. Sudah. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar atau akan sharing tentang apa itu budaya positif. Oke. Baik, salam bahagia Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sebelum saya mulai, nah ini kayaknya biar semangat malam hari ini, malam hari ini saya mau berpantun Bapak Ibu. Tapi sebelum saya berpantun, nanti ada syaratnya. Ketika saya melakukan pantun, saya ingin Bapak Ibu jawab cakep. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Jalan-jalan bertemu wanita cantik, jawabannya? Cakep. Oke, cakep. Bingung tertegun mencari alamat. Cakep. Dijawab dong. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Semoga acara ini bisa membawa manfaat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sementara izin saya mute semua dulu ya. Baik, sebelumnya ingin saya coba tanyakan, Bapak Ibu bisa diketik juga ya. Silakan Bapak Ibu boleh berpendapat tentang slide berikut ini. Oke. Kita ada pertanyaan pemantik di sini. Hukuman dapat kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak, bisa dituliskan di chat. Atau mungkin ada yang mau raise hand. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selama ini kita sebagai guru merasa bahwa hukuman itu pasti akan mendisiplinkan anak. Iya, oke, sudah ada yang mendisiplinkan tidak harus dengan hukuman. Ada Ibu Dwi Safiatin. Setuju, ada Bu Triwati. Oke. Tidak. Wow, menurut Pak Eko tidak. Ibu Selfrianti tidak setuju. Ibu Jamilah setuju. Waduh, banyak yang setuju. Ibu Dwi Setiawati tidak setuju. Oke. Bapak Ansori. Wah, selamat malam Pak Ansori. Nanti kita bisa sharing di sini ya. Kita bisa kolaborasi. Oke. Baik. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa? Monggo Bapak Ibu. Kenapa hukuman itu tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang menjawab belum tentu. Ada Bu Lilin setuju. Bu Lilin mungkin mau berpendapat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena memang menurut saya ada beberapa anak yang memang membutuhkan sesuatu yang agak ekstrim untuk bisa membuat mereka disiplin.
Kecuali mungkin ada memang beberapa anak yang bisa didisiplinkan dengan kata-kata yang memotivasi itu ada. Tetapi tidak semua anak bisa seperti itu. Itu menurut pengalaman saya, Bu Dina. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga ada pengalaman yang berbeda dengan saya. Monggo silakan. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sesekali perlu, tapi hukuman yang positif. Wah, ini Ibu Titin Rahmatillah. Seperti apa kira-kira Ibu hukuman yang positif, Ibu? Ada Ibu Titin? Oke. Sekarang kita coba masuk ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, mungkin ada yang berpendapat. Oke, setuju. Setuju. Oke. Wah, setuju lagi Bu Lilin. Oke. Baik, yang terakhir, memberi penghargaan. Iya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Tidak setuju Ibu Dwi. Oke. Oke, setuju reward dibutuhkan. Iya. Oke, setuju. Oke. Nanti setelah kita belajar tentang materi ini, Bapak Ibu akan tahu kira-kira hukuman dan penghargaan itu bentuknya seperti apa. Baik, terima kasih yang sudah membantu menjawab dan berpendapat di sini. Oke. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Berikut ini kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut, itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah. Nah, dan pada akhirnya karakter-karakter tersebut akan menjadi pembiasaan-pembiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Baik. Oke, selanjutnya yaitu tentang teori kontrol. Bapak Ibu, kira-kira saya ingin tanya di sini. Siapa di sekolah yang sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif? Di sekolah misalnya, Bu, saya punya kebiasaan seperti ini, pembiasaan seperti ini, atau budaya seperti ini. Adakah? Monggo. Oke. Monggo, kira-kira di sekolah Bapak Ibu adakah yang sudah menerapkan? Ya? Ya, Bapak Hafiz. Oke, ada Ibu Nurul Ainia, ada sholat duha dan yasinan. Ibu Gita. Oke. Kalau Pak Hafiz kira-kira bagaimana? Mohon izin, Bu Dina. Enggak. Assalamualaikum. Yang saya terapkan di sekolah saya untuk siswa, yaitu apabila sudah jam teori untuk PJOK, kebetulan saya pegang hafal PJOK, sebelum siswa tertib penyampaian materi, teori PJOK tidak akan dimulai. Dengan catatan setiap awal semester kita kesepakatan terlebih dahulu kepada siswa. Dengan kesepakatan itu kami sebagai guru tidak akan melanjutkan atau menjelaskan teori atau materi yang harusnya kita sampaikan pada hari itu
tidak akan dilanjutkan apabila siswa masih rame, bergurau, atau yang lain-lainnya, sehingga bisa mengganggu penyampaian materi kepada siswa. Sehingga dengan kebiasaan tersebut akan tercipta bahwa yang pertama, siswa akan terbiasa mendengarkan atau memperhatikan apabila ada orang lain yang berbicara kepada siswa tersebut. Begitu, Bu Dina. Kira-kira anak-anak itu sudah diam ketika Pak Hafiz datang atau sebelum Pak Hafiz datang? Dari kesepakatan tersebut, yang masuk kelas, siswa sudah diam, Bu. Oke, siswa sudah diam. Berarti tanpa dikontrol? Iya, betul. Iya, tanpa dikontrol berarti mereka sudah menyadari bahwa ketika sudah mulai masuk dalam pelajarannya Pak Hafiz, ada sebuah kesepakatan atau keyakinan dari mata pelajarannya Pak Hafiz, ketika Pak Hafiz sudah masuk, semua harus diam, berarti pelajaran akan dimulai. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya, ada Ibu Teti, ada yasinan dan sholat duha. Monggo Ibu Teti. Saya tanya, kira-kira itu kebiasaan atau budaya? Kebiasaan atau budaya sekolah? Kalau sholat duha, Mbak Bu Dina, kami tidak meng-on-kan kamera karena kurang sehat. Iya. Kalau sholat duha itu di sekolah kami merupakan sebuah pembiasaan untuk anak-anak, dan nantinya secara otomatis anak-anak sudah sesuai dengan jadwal untuk mengikuti sholat duha. Dari sekian anak, mungkin yang sudah berjalan sesuai dengan harapan dan rencana, sepertinya sudah 80% dari jumlah anak. Begitu Bu Dina. Jadi merupakan pembiasaan di sekolah kami untuk sholat duha. Oke, baik. Pembiasaan atau budaya Ibu Teti? Karena kalau kita berangkat dari pembiasaan yang nantinya insya Allah akan mengarah kepada budaya di sekolah. Oke, baik. Bapak Ibu, oke, baik. Di sini akan saya sedikit meluruskan. Kebiasaan dan budaya sekolah itu berbeda. Sebuah kebiasaan dilakukan oleh siswa karena sesuatu hal. Misalnya, kalau tadi sholat duha, apakah ada absennya? Oke, sekarang saya tanya, apakah jika tidak ada absen, anak-anak akan tetap sholat duha? Beberapa sejauh pengamatan kami, ketika tidak di absen pun anak-anak mungkin tidak semuanya dari apa yang sudah kami sampaikan, 80% anak-anak meskipun tidak di absen, insya Allah akan melaksanakan sholat duha. Baik. Nah, Bapak Ibu, berarti sekarang kita luruskan. Kebiasaan dan budaya itu berbeda. Kebiasaan itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh siswa. Mereka melakukan kebiasaan itu kemungkinan karena ada unsur yang pertama, takut dihukum. Yang kedua, ada absensi. Yang ketiga, takut dimarahi. Berarti kalau mereka masih melakukan hal tersebut, itu masih masuk dalam pembiasaan. Tapi ketika siswa sudah bisa melakukan hal-hal tersebut secara rutin, tanpa ada unsur ketakutan, tanpa ada unsur mereka takut dihukum, itu maka disebut sudah dengan suatu sekolah. Nah, seperti itu. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, pembiasaan dan budaya sekolah itu memiliki perbedaan. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru itu selalu mengontrol siswa. Siswa selalu berada di dalam kontrol kita. Siswa tidak mengerjakan PR, selalu ada kontrol. Siswa membuang sampah sembarangan, selalu ada kontrol dari kita. Sampai saat ini masih banyak siswa yang masih belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Misalnya, ketika dia tidak mengerjakan PR bukan karena takut dihukum, ketika dia tidak membuang sampah pada tempatnya bukan karena takut dimarahi, tapi memang ada menjauh diri dia untuk melakukan hal-hal positif. Masih terlalu sering mengontrol siswa seperti itu. Kemudian di sini ada bahwa kritik
itu akan membuat orang merasa bersalah. Selama ini kita sebagai guru sangat senang ketika kita bisa menunjukkan kamu salah, letak kesalahanmu di sini, kamu harus seperti ini. Ya, sepertinya Bapak Ibu sangat merasa senang ketika bisa menemukan sebuah kesalahan siswa, didudukkan, ditunjuk, ya, kemudian ditunjukkan kesalahanmu di sini. Karena kesalahanmu seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Di sini kita merasa bahwa semua yang kita lakukan, hal-hal teori kontrol yang kita lakukan kepada siswa, itu selalu kita anggap akan memberikan efek yang positif. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, seperti itu. Ternyata selama ini ada beberapa hal yang ternyata masih belum sempurna sebagai seorang guru dalam memberikan kontrol kepada siswa. Baik. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon berdasarkan teori pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, jika kita ingin membuat sebuah perubahan secara perlahan, kita harus merubah sikap dan perilaku. Apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang kita perlu rubah itu adalah kerangka acuan dari kita. Lalu, bagaimana jika kita melihat dunia? Bagaimana kita berpikir tentang manusia? Maka yang harus kita rubah adalah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan serta aspek tertentu tentang sebuah realitas. Baik. Oke. Nah, disiplin itu tentang apa sih? Secara harfiah bahwa disiplin itu telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali? Ketika kita melakukan sebuah pendisiplinan, perlu kita tinjau kembali apakah disiplin yang sudah kita lakukan itu memang betul-betul sudah mengena untuk siswa. Apakah ketika tidak kita kontrol, anak-anak sudah melakukan kedisiplinan yang sudah kita yakini atau sudah kita berikan kepada siswa. Kemudian apakah kaitannya dengan nilai kebajikan? Baik. Dalam kurikulum Merdeka, Ki Hajar juga menyatakan bahwa kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini jika kita kembalikan lagi adalah adanya motivasi intrinsik yang kuat yang ada pada siswa. Yang kembali lagi, yang tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa malu, takut ditegur. Nah, itu adalah sebuah motivasi intrinsik. Jadi memang harus betul-betul ada dari diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita juga adalah menciptakan anak-anak supaya memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan prinsip. Kalau motivasi ekstrinsik seperti tadi, takut dimarahi, malu, takut disindir, nah seperti itu. Sedangkan kalau untuk motivasi intrinsik itu adalah bagaimana mereka percaya, mereka meyakini hal-hal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebajikan yang mereka yakini berdasarkan dengan keyakinan kelas maupun sekolah yang sudah disetujui secara bersama. Lalu, apakah budaya positif atau disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan praktik pendidikan untuk memberikan efek positif bagi siswa, yaitu dengan mengembangkan perilaku positif untuk bertahan jangka panjang. Mengapa? Karena kalau hukuman biasanya itu hanya bertahan beberapa saat saja. Ketika di luar kontrol kita, mereka akan ya. Sedangkan jika sudah mereka melakukan sebuah budaya disiplin, maaf, perempuan orang melerong. Bisa nyemua anak karena perempuan. Karena perempuan dong. Iya bisa. Tar dulu. Jadi orang itu. Oke. Bagaimana mengembangkan kemudian mengelola diri dan tahan terhadap godaan dan juga kesulitan. Jadi
ketika mereka sudah melakukan budaya positif, meskipun ada gangguan, meskipun ada ajakan dari teman lainnya, tapi kalau dia sudah merasa bahwa dia memiliki keyakinan diri, maka mereka tidak akan tergoda, tidak akan terganggu. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana mereka memiliki motivasi intrinsik, sehingga memiliki perilaku budaya positif, sehingga mereka tidak akan tergoda dengan gangguan atau tahan terhadap kesulitan dan juga godaan yang ada. Oke, kira-kira nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati dan diyakini bersama sehingga akan terbangun motivasi intrinsik dan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utamanya itu berupa apa? Berupa keyakinan-keyakinan kelas yang sudah diyakini secara bersama. Nah, untuk saat ini keyakinan atau nilai kebajikan yang sedang kita terapkan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui di sini profil Pancasila ada 6, bagaimana itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang mau berkomentar, kira-kira perbedaan antara disiplin dengan hukuman itu apa? Oke, monggo. Saya stop dulu. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira perbedaan dari disiplin dan hukuman itu apa? Saya Bu Dina. Oke, monggo. Ada Ibu Dwi Setiawati. Monggo Ibu. Biasanya kalau hukuman itu kadang tidak relevan dengan apa yang dikerjakan, kemudian membuat diri yang murid bersalah, terus menjadi pribadi yang gagal, ada rasa trauma nanti anak-anak itu biasanya. Sedangkan disiplin itu berasal dari dirinya sendiri muridnya. Jadi mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan dia itu pasti bermanfaat dan dia sadar secara utuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dwi. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Kira-kira apa sih bedanya antara hukuman kemudian pendisiplinan? Ya, saya Bu. Oke, ada Ibu Kiki. Ya, itu kalau disiplin positif itu lebih ke memberikan alternatif lain pada peserta didik, sedangkan kalau hukuman itu biasanya hanya berupa larangan saja seperti itu. Dan untuk hukuman biasanya kita itu merespon perilaku peserta didik itu dengan cara yang istilahnya kasar atau kurang baik. Sedangkan jika disiplin positif itu kita mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki ya. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang di sini. Oke. Disiplin itu merupakan tindakan untuk memperbaiki sebuah kesalahan anak yang diperbuat tanpa membuat rasa malu. Ya, bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman itu merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Oke. Nah, kemudian hukuman di sini juga akan membuat siswa merasa malu, kemudian membuat anak akan mengingat selamanya bagaimana dia dipermalukan. Seperti kita ketahui bahwa memori anak-anak itu sangat mudah ingat jika mereka mengalami hal-hal yang negatif atau dipermalukan seperti itu. Jadi itu yang akan kita hindari dan semoga nanti bisa kita lakukan di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu. Baik, nah dari sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Ya, ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik. Kalau untuk kira-kira siapa yang setuju untuk menghindari ketidaknyamanan? Kira-kira ini motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Silakan diketik di chat. Kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Silakan diketik di chat room. Ekstrinsik. Oke, ekstrinsik, bagus. Oke, baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masuk ekstrinsik atau intrinsik? Ada yang jawab intrinsik, ada yang jawab ekstrinsik. Ini ada siapa? Ada Pak Budi. Coba kita tanya Pak Budi. Pak Budi, kenapa bisa memilih yang kedua ini sebagai intrinsik? Ada Pak Budi? Pak Budi. Oke, monggo Pak Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Budi Sulaksono Tes. dari SMPN 1. Mengapa yang kedua Bapak memilih bahwa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk intrinsik? Motivasi intrinsik. Suara saya ada kedengaran, Bu, ya? Halo, tes. Pak Budi? Tes 1. Adakah yang menjawab intrinsik? Ini enggak kedengaran suaranya ya? Oke. Suaranya Ya, kedengaran. baik Bapak Ibu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berarti masuk dalam motivasi ekstrinsik. Berarti ketika Bapak Ibu nanti yang bisa maju, Ibu beri bintang. Nanti yang bisa maju, Ibu beri permen. Ini berarti salah satu kegiatan yang malah menekan motivasi intrinsik dari anak. Nanti yang bagus akan Ibu ranking. Nanti yang bagus akan Ibu pampang. Nanti yang tidak mengerjakan akan Ibu tempel. Ini malah akan mematikan motivasi intrinsik. Karena anak itu akan merasa takut dan mereka hanya ingin mengejar sebuah penghargaan. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, motivasi perilaku manusia menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira untuk motivasi yang ketiga, intrinsik atau ekstrinsik? Silakan diketik. Ekstrinsik, intrinsik. Wah, oke. Intrinsik. Oke. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah mulai tahu ya apa itu motivasi ekstrinsik, apa itu motivasi intrinsik. Ya, baik. Kita lanjutkan. Baik, sekarang kita akan masuk dalam hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, sebelum kita mulai, saya ada sedikit quiz yang akan saya share di chat room. Oke, sebentar. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Bapak Ibu, ada satu quiz. Silahkan Bapak Ibu kerjakan, ada di meeting chat. Ya, silahkan Bapak Ibu coba kerjakan. Akan kita cek kira-kira apakah jawaban Bapak Ibu sudah sesuai atau tidak. Monggo, silakan. Yang sudah selesai mungkin bisa memberi jempol. Saya tunggu. Kita akan lihat apakah Bapak Ibu bisa membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Loading. Oke, yang sudah bisa memberikan jempol. Loading ya, bisa loading.
Oke, di sini sudah ada Ibu Dwi Safiatin yang sudah mengerjakan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu Safiatin dan oke, thank you. Monggo. Ada 5 soal di sana, Bapak tinggal pilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Akan kita lihat kira-kira nilainya bagaimana. Oke, yang sudah mungkin bisa kasih jempol. Bisa ya? Ada di meeting chat. Waduh, Bu Dwi Setiawati, skor 5/5. Oke. Maaf Bu, join. Oke, baru join. Soal belum tahu. Oke, tidak apa-apa Pak. Ismail Bahanan. Oke, coba kita lihat lagi. Saya intip lagi nilainya kira-kira sudah ada berapa yang masuk ini ya. Waduh, sudah banyak. Oke. Oke, ada Pak Maskur, ada Bu Wiwi, ada Bu Asti, ada Bu Mei, ada Pak Fahmi, ada Pak David, Bu Yanwarti Pertiwi, Novita Sari, Siti Amanah, Ibu Nurul. Oke. Ada Bu Fah. Oh, ada Mbak Fahmi Motik. Oke, Bu Safiatin 5/5. Wah, expert sekali. Terima kasih. Ada Ibu Desi. Oke. Sekarang coba kita lihat ya. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Yuk. Membersih sekolah karena mematahkan pensil kawan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Kemudian selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab hukuman, konsekuensi. Oke, kita coba ya, Bu. Oke, 10 menit adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Ayo. Oke, konsekuensi. Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12. Waduh, panas-panasnya ini. Karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi. A, B. Ya, hukuman. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini saya sering pada waktu SD. Hukuman. Oke, hukuman. Baik, terima kasih. Wah, 5/5 betul semua ini ya. Oke, sekarang dari kuis tadi, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Jadi perbedaan dari hukuman ini, Bu Dina, kalau konsekuensi seperti ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar? Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah hukuman. Monggo. Ayo, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Dengan siapa ini? Ya, ada Pak Budi. Monggo silakan Pak Budi.
Ternyata selama ini saya salah. Ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata bukan konsekuensi, tapi hukuman. Oke, Pak Hafiz silakan. Mohon izin, Bu Dina. Ya. Kalau Betul berapa tadi Pak Hafiz? Ya Bu. Betul berapa tadi? Tadi Skornya? saya loading Bu, nggak bisa dibuka. Oke, jadi sekarang kira-kira setelah kita mengerjakan quiz tadi, tahu nggak kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut saya, hukuman itu merupakan satu akibat dari pelanggaran atau kesalahan. Hukuman itu akibat dari suatu pelanggaran. Baik, kemudian untuk konsekuensi adalah merupakan persetujuan gitu Bu. Apabila kita melakukan ini, jadi harusnya seperti ini begitu Bu. Jika kita melakukan iya. Kemudian ada lagi mungkin ada yang mau berkomentar, saya coba lihat di sini. Ada Pak Budi Prima, konsekuensi akibat dari sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Oke. Kemudian ada Bu Dwi. Ada Bu Dwi, hukuman tidak relevan dengan jenis kesalahan yang diperbuat. Oke. Misalnya ya mematahkan pensil temannya, biasanya ya sudah diberi hukuman seperti tadi, mengosek WC, kemudian menyapu halaman, ya. Jadi tidak ada hubungan antara kesalahan yang dia perbuat dengan hukuman yang diberikan. Sedangkan konsekuensi itu masih ada hubungan. Misalnya ketika dia mematahkan pensil, konsekuensinya apa? Seperti itu, untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sepakat nggih? Oke, ada Pak Sukarso. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Oke, ada Ibu Siti. Konsekuensi adalah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi. Oke, berdasarkan kesalahan yang dia buat ya Bu ya. Jadi ada hubungan. Kemudian ada Ibu Andrea. Konsekuensi berhubungan atau relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Iya, betul. Sedangkan hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Seperti tadi, berbicara di dalam kelas, kemudian disuruh jemur. Tidak bisa menjawab pertanyaan, disuruh berdiri di depan kelas, memegang misalnya kaki diangkat satu, tidak ada hubungannya, tidak ada relevansi antara kesalahan yang dia perbuat dengan konsekuensi yang akan dia lakukan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke, baik di sini. Nah, Ibu Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab. Sehingga seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Malahan beliau meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas karena memegang ujung hidungnya. Sekarang saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan. Hukuman. Iya, betul. Iya. Baik, sekarang Bapak Ibu sudah sadar, sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Oke. Baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin yang sudah bermakna positif itu ada dua Bapak Ibu. Ya, disiplin yang membentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Tingkat tertinggi dalam disiplin positif itu adalah membentuk restitusi. Seperti judul pada BIMTEK kita pada malam hari ini, apa sih sebetulnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi perbedaan dari restitusi dan konsekuensi, jika konsekuensi itu sudah diketahui oleh seluruh siswa dan mereka mengetahui jika mereka melakukan sebuah pelanggaran, maka mereka sudah memiliki pilihan untuk melakukan sebuah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, kita mengembalikan lagi kepada siswa, kita mengkondisikan siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut, ya, berdasarkan keyakinan, berdasarkan motivasi intrinsik. Mereka menyadari sebuah kesalahan dan kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kira-kira bentuk restitusi atau bentuk dia memperbaiki kesalahan itu seperti apa. Jadi sebagai guru ketika melakukan restitusi adalah menggiring siswa untuk menentukan kesalahannya, menanyakan keyakinannya, kemudian kira-kira menanyakan kira-kira solusi apa yang paling tepat dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini perbedaannya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa dibaca, ini ya. Nah, ini baik. Restitusi itu berfokus pada solusi dan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan masalahnya. Jadi di sini kita bukan menunjuk siswa, kamu salah. Tidak, tapi bagaimana kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dengan siswa, dengan mengembalikan lagi kepada siswa. Restitusi juga mengajak murid untuk mengidentifikasi. Kita tanyakan lagi, di mana sih letak kesalahanmu? Kira-kira kamu melakukan ini karena apa sih? Seperti itu. Jadi tidak langsung, biasanya karena telat terus seperti itu. Tapi tidak, kita di sini menanyakan lagi, kira-kira kesalahanmu pada bagian apa? Oke, di sini ada Ibu Dwi lagi. Ada restitusi, ganti rugi, atau pemulihan kondisi agar kembali ke jalan yang benar. Betul. Dengan menggiring lagi kepada siswa, kita kembalikan lagi kepada jalan yang benar. Dengan menggiring secara perlahan-lahan, menanyakan lagi keyakinannya, menanyakan lagi kira-kira letak kesalahannya di mana, dan mencari solusi dari siswa itu sendiri. Baik. Oke. 6 landasan filosofi dari restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal karena setiap manusia pasti berbuat salah. Setiap manusia juga tahu jika berbuat salah. Siswa-siswi kita sebetulnya tahu ketika mereka melakukan kesalahan. Makanya ketika semakin disalahkan atau dikritik, membuat dia semakin tidak percaya diri dan hanya berfokus pada kesalahan tanpa menunjukkan letak kesalahannya di mana. Kemudian proses restitusi ini akan semakin menguatkan setiap individu karena akan menjadi diri sendiri dalam menyelesaikan masalah, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap siswa untuk meraih sukses, merasa dihargai, merasa lebih terbuka, merasa lebih didengarkan oleh guru. Nah, merasa mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tidak lagi hanya sebagai pihak yang salah, tapi mereka diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal biasa yang dilakukan namun masih bisa diperbaiki seperti itu. Jadi kita tidak selalu mengatakan bahwa kesalahan itu mutlak dalam bentuk yang salah. Tapi kita tanyakan lagi penyebab dia melakukan perilaku itu, kemudian kita kembalikan lagi kira-kira dia melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan apa, dan kita kembalikan lagi kepada siswa, kira-kira dari kesalahan tersebut, dia akan mencari solusi seperti apa. Itulah bentuk dari restitusi. Oke, dengan kita melakukan restitusi, maka kita harapkan siswa juga akan memperlakukan orang lain seperti itu, orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa harus selalu menyalahkan orang lain. Baik. Ciri-ciri restitusi. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Misalnya nih ada dua orang yang bertengkar, kita panggil, kita dudukkan bersama, kita tanyakan permasalahannya apa, kemudian orang yang sedang bertengkar tersebut kita tanyakan kira-kira dari kesalahan tersebut apa yang
kalian yakini sebagai sebuah kesalahan yang sudah kalian lakukan, kemudian solusinya seperti apa. Dari sini kita bisa menggiring sehingga kita dapat memperbaiki hubungan anak yang tadi awalnya mereka bertengkar, kita kembalikan lagi ke kelompoknya, sudah dalam posisi yang netral. Karena sudah sama-sama mengakui kesalahan, sudah mengakui dan membuat solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Tawaran, bukan paksaan. Betul seperti tadi yang Ibu Dwi jelaskan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kembali lagi kepada motivasi intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian fokus pada solusi. Ini yang sangat penting. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita kembalikan lagi, mereka sudah menjadi pribadi atau murid yang sudah netral, Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada lagi siswa yang mungkin membicarakan lagi di belakang, kemudian mengejek. Itu adalah salah satu kelebihan dari sebuah restitusi. Nah, di sini sebuah restitusi dan juga konsekuensi ini adalah untuk mengembalikan identitas yang sukses. Misalnya kalau untuk hukuman, ini akan menjadikan mereka sakit dan harus terjadi, kemudian tidak nyaman secara berkepanjangan, korban mendapatkan keadilan, kemudian murid akan merasa tersakiti. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sedangkan kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Siswa akan menemukan sendiri pilihan-pilihan dari kesalahan yang dia lakukan sebagai bentuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Korban biasanya diabaikan. Nah, restitusi korban menjadi mendapatkan ganti. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid dan anak akan mendapatkan penguatan. Yaitu kembali lagi, kita kembalikan lagi pada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Nah, baik. Selanjutnya, pada kasus ini, Ibu Anas, guru kelas 2 mendapatkan masalah, murid-murid bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas selalu berebutan. Sehingga kemudian Bu Anas mencoba mengandalkan stiker bintang. Nah, setiap muridnya pada saat akan masuk jam. Nah, kemudian pada suatu hari, Bu Anas tidak masuk dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira berdasarkan motivasi tadi, motivasi anak-anak ini termasuk dalam intrinsik atau ekstrinsik? Silakan diketik. Kira-kira pada kasus ini yang dilakukan oleh Ibu Anas atau yang dilakukan oleh siswa, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Iya, ekstrinsik. Ya, berarti sudah mulai paham ya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Ibu guru tadi itu merupakan sebuah penghargaan. Ternyata di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak jauh beda dengan sebuah hukuman. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan, ketika kita memberikan sebuah penghargaan, nah, maka siswa itu akan melakukan motivasi secara ekstrinsik. Jadi hukuman atau pemberian penghargaan itu merupakan sama-sama sebuah motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul sekali. Salah satu contoh, ketika Bapak Ibu membuat ranking, salah satu contohnya seperti itu. Ketika kita membuat sebuah ranking, kemudian siapa yang masuk 10 besar, nanti akan Ibu beri hadiah. Misalnya, nanti anak-anak otomatis atau yang nilainya di atas 90, saya masih sering seperti itu dulu, akan saya beri hadiah misalnya. Saya beri uang. Nah, otomatis anak-anak untuk bisa mendapatkan penghargaan itu
ada beberapa anak yang pasti akan mencari cara-cara yang sedikit nakal supaya bisa mendapatkan nilai. Ternyata penghargaan yang saya lakukan itu malah tidak memberikan motivasi intrinsik kepada siswa, tetapi malah semakin membuat motivasi ekstrinsik mereka hanya untuk mengejar sebuah penghargaan. Ya, jadi di sini kita luruskan lagi bahwa ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini masih kurang tepat untuk diberikan kepada siswa. Nah, baik. Kalau tadi hukuman kita ganti dengan restitusi, maka kalau di sini penghargaan kita ganti dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kira-kira dalam apresiasi harus ada 3 unsur Bapak Ibu. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Misalnya, pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pada saat kita melakukan apresiasi, kita fokus dulu. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang dilakukan oleh siswa ini? Kemudian situasinya kapan? Nah, kalau kata-kata pembukanya banyak ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengolahnya lagi. Saya menghargai, saya apresiasi, terima kasih. Kemudian kemarin saya melihat, kemarin saya mendengar. Yang menjadi fokus kita di sini adalah nilai kebajikannya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Nilai kedisiplinan, kemudian nilai kepedulian, ada nilai atau rasa tanggung jawab, seperti itu. Situasinya kapan? Nah, situasinya itu juga kita perhatikan pada saat membantu siswa, pada saat memungut sampah, pada saat mematikan air, pada saat membantu teman yang kesulitan dalam belajar, itu yang harus kita apresiasi. Jadi, hukuman kita ganti dengan restitusi, penghargaan kita ganti dengan sebuah apresiasi. Oke, baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Oh, ternyata ramai sekali ini di chat. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ternyata selama ini apa yang dilakukan oleh siswa itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Ada siswa yang terkadang rame. Kadang kita bilangnya, ih rame sekali, kamu rame terus, nggak pernah bisa diem, misalnya seperti itu. Terkadang ada anak-anak yang melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, supaya dia diakui, supaya dia dianggap, supaya dia terlihat bahwa dia wah, seperti itu. Nah, baik, sekarang coba kita lihat apa saja 5 kebutuhan dasar dari manusia. Oke, yang pertama ada bertahan hidup, kemudian memiliki rasa kasih sayang dan diterima, kemudian memiliki kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Misalnya di sini ada salah satu kasus, misalnya ada anak yang bertengkar. Satu anak itu kemudian bertengkar, akhirnya dibalas oleh teman yang lain. Ketika dibalas, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita akan melihat ketika dia membalas hal tersebut, oh ternyata dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, 5 kebutuhan dasar atau salah satu kebutuhan dasar itu kita masukkan lagi, kita kembalikan lagi kepada siswa. Kita bentuk lagi sebagai sebuah restitusi, kita kembalikan kepada siswa bahwa salah satu cara untuk bertahan hidup atau survive, meskipun kalian dipukul atau bagaimana, tidak harus dengan melakukan hal yang sama. Oke, sebentar. Ini ada yang Oke, baik. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa. Kira-kira anak ini melakukan kesalahan seperti ini karena apa sih? Tidak langsung kita tunjuk, tidak langsung kita fokuskan salahmu di sini. Kita tanyakan dulu, kita flashback lagi. Tapi memang proses seperti ini tidak bisa langsung ya, karena kita memang selama ini sudah terbiasa ketika ada anak yang salah, langsung kita dudukkan, salahmu di sini seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk restitusi, kita coba lagi. Kebutuhan dasarnya apa? Apa sih penyebab anak ini melakukan hal tersebut? Nah, baik. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas.
Ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan, mengapa harus keyakinan kelas? Bu, bukannya di sekolah itu sudah ada peraturan kelas? Siapa di kelas Bapak Ibu yang sudah ada peraturan kelasnya? Dilarang buang sampah. Kemudian apa? Dilarang datang terlambat. Ada lagi? Dilarang terlambat datang. Kenapa harus peraturan kelas, Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Bukannya sudah ada keyakinan, bukannya sudah ada peraturan kelas. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Adakah yang bisa membantu atau mau berkomentar? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada Ibu Lili Sugiyarti di sini mungkin? Monggo Ibu Lili. Ada yang raise hand nih. Oke. Oke. Oh, di kelasnya Bu Yatin ada kesepakatan kelas. Oke. Bisa diceritakan kira-kira Bu Yatin kesepakatan kelasnya bagaimana? Oke. Monggo Bu Yatin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Dwi Sapiatin. Ya, kalau kesepakatan kelas kita membuatnya dengan kesepakatan bersama. Oh, maaf, chat saja. Iya, baik. Kesepakatan kita, oke. Nah, sekarang kita kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, seperti ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang di sebelah lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira ada yang bisa, ini judulnya salah ya. Kira-kira yang keyakinan kelas itu yang mana? Kesepakatan kelas itu yang mana? Oke. Bu Dwi, keyakinan kelas adalah kalimat positif yang disarikan. Iya, betul sekali. Keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat positif. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami akan menjaga kebersihan kelas. Kami akan mencoba untuk lebih disiplin. Kami menjaga untuk tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Seperti itu. Kami akan lebih peduli kepada teman-teman yang lain. Oke. Yang ada kaminya. Bahas ini. Yang kami itu keyakinan kelas. Iya, betul sekali. Yang ada kaminya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana sih Bu Dina dalam membuat sebuah keyakinan kelas? Oke, yang pernah saya lakukan di sini adalah pada waktu itu kebetulan kelas saya ada sedikit masalah. Saya mencoba untuk melihat kira-kira keyakinan kelas apa yang kurang tepat. Bu Dina, apakah ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas itu bisa dirubah-rubah? Bisa. Misalnya dalam sebuah keyakinan kelas ada hal yang ingin ditambahkan, itu bisa kita buat lagi. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang diketahui oleh semua siswa berdasarkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Cara pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Di foto pertama, ini anak-anak saya beri kertas, 2 kertas. Saya ingin mereka menuliskan apa keluh kesah yang mereka rasakan selama ini. Mungkin selama ini ada gesekan-gesekan di kelas. Kemudian di kertas berikutnya, harapan-harapan yang mereka inginkan. Kemudian di sini juga saya sediakan ada kertas berwarna hitam dan ada kertas berwarna pink. Untuk kertas yang warna hitam, ini saya ingin mereka menuliskan ketakutan-ketakutan mereka. Kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan selama di kelas itu apa. Mereka tuliskan di sini. Kemudian untuk yang warna pink, mereka tuliskan harapan ke depannya. Keinginannya seperti apa. Nah, setelah mereka tuliskan seperti ini, kemudian kita coba kelompokkan atau kita coba membuat dari kekurangan yang ada di kelas itu dan harapannya kira-kira bisa membentuk apa sih? Kemudian kita jadikan satu, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini
sudah mencakup semua unsur yang ada pada kertas hitam dan kertas pink. Misalnya pada waktu pelajaran seni budaya. Oke, biasanya di sini kalau seni budaya itu ada beberapa hal yang mereka biasanya pada saat pengumpulan mereka ambil dari Google, kemudian kadang mereka kopis dari temannya, bisa dituliskan di sini. Ya, misalnya di sini tidak boleh melakukan plagiasi. Sini kemudian harapannya semua siswa bisa mengerjakan dengan jujur. Dari hubungan ketidaknyamanan tersebut tentang plagiasi, kemudian teman-temannya diharapkan jujur, di sini kita bisa membentuk misalnya satu keyakinan, menghargai karya teman, menghargai karya siswa. Jadi yang kita bentuk di situ adalah kalimat-kalimat positif, bukan tidak boleh, dilarang. Ya, jadi yang kita masukkan dalam keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif, menghargai karya siswa, menghargai penampilan teman, seperti itu. Kalau dalam seni budaya, bisa Bapak Ibu kolaborasikan dengan siswa-siswa. Misalnya kalau untuk guru kelas atau guru mapel, Bu Dina berarti setiap guru mapel boleh dong membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas yang diajar? Boleh. Yang pasti keyakinan kelas itu sudah disetujui oleh semua siswa. Kemudian proses yang terakhir itu adalah ditandatangani oleh semua siswa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanda tangan di sini semua siswanya. Ketika sudah tanda tangan berarti mereka sudah menyetujui keyakinan kelas yang dibuat. Bu Dina, misalnya kalau sudah keyakinan kelasnya dibuat, tapi ternyata masih ada yang melanggar, apa sih yang dilakukan? Kembali lagi, kita kembalikan secara restitusi. Kita kembalikan lagi, kita panggil lagi, kita kembalikan lagi motivasi intrinsiknya, supaya mereka bisa mencari solusi dari apa yang mereka lakukan yang sudah melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu. Ini salah satu pembuatan dari keyakinan kelas. Oke. Iya, betul. Ketertiban, ketentraman, peduli, tanggung jawab adalah bentuk keyakinan kelas. Ya, betul sekali, Bu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sekarang di sini ini saya yang paling suka. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu itu ada di bagian mana? Di sini ada, oke, jangan saya buka dulu. Saya share lagi, ada kuisnya lagi. Silahkan dicoba. Kira-kira saya ingin tahu, Bapak Ibu sudah tahu tidak tentang posisi kontrol? Silakan dibuka di Bu Dwi manajer. Waduh, ini yuk silahkan. Ada kuis. Kita akan lihat apa saja sih posisi kontrol yang ada dan kira-kira Bapak Ibu bisa menentukan tidak. Silakan dikerjakan. Ada kurang lebih 5 pertanyaan di sana. Oke. Adakah yang sudah mengerjakan? Kira-kira Bapak Ibu itu tahu tidak apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu kira-kira di posisi kontrol mana? Manajer Bapak Suhartono. Oke, manajer. Silakan yang sudah mengerjakan kuis mungkin bisa memberikan jempol. Ada berapa yang sudah mengerjakan? Coba saya cek. Oke, ada Bu Dwi Safiatin, ada Bu Dwi. Oke, monggo. Kita akan cocokkan nanti. Oke. Coba saya lihat lagi. Waduh, ada Ibu Lulu, ada Ibu Yanuarti, ada Ibu Lilin. Oke. Kira-kira ada yang betul semua nggak?
Mungkin yang sudah mengerjakan mungkin bisa beri jempol. Kira-kira posisi kontrol apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan atau pernah Bapak Ibu praktekkan selama di sekolah? Dan kira-kira posisi kontrol apa sebagai seorang guru yang paling tepat dalam melakukan sebuah restitusi? Saya lihat lagi. Waduh. Oh, sudah banyak sekali. Ini ada yang betul semua. Ini ada Ibu Siti Aminah, ada Ibu Dwi S. Oke, baik. Ada yang 5/5 ya? Oke, baik. Sekarang coba kita lihat. Kira-kira posisi kontrol itu seperti apa sih, Bu Dina? Kita kerjakan ya. Yuk. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kira-kira bisa di penghukum. Iya, kita coba. Ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira posisi apa? Memberi rasa bersalah. Iya, bagus, betul sekali Ibu Siti Aminah. Yang ketiga, ayo dong bantu Bapak, ayo dong bantu demi Bapak, ayo dong bantu. Kira-kira posisinya sebagai siapa? Teman. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali, teman. Selanjutnya. Nah, di sini. Peraturannya apa? Kira-kira sebagai posisi kontrol apa? Manajer. Yuk, ada lagi? Mama kabel powerbank mana, Ma? B, teman. Yuk. D, manajer. Ada lagi? Yang ditanyakan, kira-kira peraturannya apa? Manajer. Ada yang C. Kita coba. Yuk, memantau. Oke. Ya, jika sudah menanyakan tentang peraturannya apa, kira-kira kamu tahu peraturannya apa? Yang salah di bagian mananya? Itu adalah di bagian pemantau. Ya. Yang terakhir, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Kira-kira posisinya apa ini? Pemantau, manajer. D, manajer. Ya, betul. Ya. Oke. Sebagai seorang manajer. Baik. Saya lanjutkan untuk share screen-nya dulu. Nah. Oke. 5 posisi kontrol. Oke. Ada apa saja sih? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada sebagai penghukum. Seperti tadi saya jelaskan, penghukum itu selalu memanggil, dipanggil, ditunjuk, dihardik, kemudian disindir. Nah, kemudian kira-kira apa saja sih kata-kata yang dilakukan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nanti Bapak Ibu akan. Nah, kemudian kira-kira hasilnya apa? Yang bisa jadi mereka akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong. Berbohong karena apa? Tadi, kembali lagi, motivasi ekstrinsik, takut dimarahi. Nah, sehingga ketika melakukan sebuah hukuman, kita tidak bisa akan memberikan sebuah motivasi intrinsik pada siswa. Yang ada malah mereka akan melakukan motivasi ekstrinsik. Supaya saya tidak dihukum, maka saya harus berbohong. Seperti itu. Kemudian, siswa juga bisa akan melakukan seperti ini. Biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sepertinya kita tidak ada, siswa tidak akan menjadi takut. Mungkin nanti juga akan sudah selesai. Seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya berceramah. Seharusnya ibu kecewa dengan perbuatanmu. Seperti itu.
Nah, kemudian hasilnya apa kira-kira? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ketika posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, di sini akhirnya adanya apa? Ketergantungan. Kemudian apa yang ada di benak siswa? Salah satunya, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian siswa menjadi lemah, tidak mandiri. Kemudian tergantung pada guru. Karena selama ini akan merasa selalu dibantu oleh guru. Kemudian memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan posisi yang paling baik sebagai seorang guru itu adalah manajer. Mengajukan pertanyaan, kemudian kita menanyakan, apa sih yang kita yakini, kesalahanmu di mana? Nah, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sebagai posisi manajer di sini sangat cocok dalam melakukan sebuah restitusi. Sebentar. Oke, baik, seperti itu. Jadi itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Maaf, sebentar. Oke, sebentar. Ya, ini. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan posisi kontrol apa? Guru yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling cocok, paling tepat dalam melakukan sebuah restitusi itu adalah posisi manajer. Nah, kemudian bagaimana sih Bu? Bagaimana sih caranya membuat atau melakukan sebuah restitusi? Kita di sini mengenalnya dengan istilah segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi? Bisa kita lihat di sini. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru, kemudian orang tua, agar mendapatkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Ada apa saja di sini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa salah, kita bisa melakukan menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Dengan menanyakan atau membicarakan. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukannya satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita mengembalikan dulu. Menstabilkan siswa, tidak langsung menunjuk tentang kesalahannya, tapi kita kembalikan dulu. Kita stabilkan dulu posisinya dia atau identitas dari siswa tersebut. Kemudian setelah stabil, baru kita tanyakan, memvalidasi. Nah, dari apa yang kamu lakukan tadi, kira-kira kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Atau dari apa yang kamu lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini kita validasi tindakan yang salah dari siswa. Nah, kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati. Kemudian dari kesalahan itu tadi, kira-kira kamu bisa melakukan hal apa? Kira-kira kamu bisa perbaiki dengan cara apa? Itu pada posisi yang terakhir, yaitu dengan menanyakan keyakinan seperti ini. Nah, oke. Langkah-langkah restitusi. Oke, baik. Di sini ada satu buah video, salah satu contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata pada proses ini, pada siklus ini adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi atau memvaliditas tentang kesalahan yang dia perbuat. Sekarang coba kita lihat tahapan dalam segitiga restitusi. Yang kurang
Melihat yang kurang mantap, yang menyakitin gitu, sering menyakitkan. Si Raffi ya, iya. Raffi di sini kan ya? Iya. Oh, ada Raffi. Ya itu Bu Dina sebenarnya kan? Nggak apa-apa, nanti ya. Bikin Bu Dina ya. Yuk. Tadi betul yang Ibu dengar dari Naura. Raffi melontarkan kata-kata itu terhadap Maja. Oke, baik. Sebelum kita bahas tentang masalah tadi, sekarang coba Raffi lihat video ini. Di sini proses menstabilkan siswa, menunjukkan kita lihatkan dulu kira-kira kesalahannya di mana dengan menunjukkan sebuah video. Tadi betul yang Ibu dengar dari Naura. Raffi melontarkan kata-kata itu terhadap Maja. Oke, baik. Sebelum kita bahas tentang masalah tadi, sekarang coba Raffi lihat video ini. Tentang apa ini? Tentang apa itu perundungan? Pembunuhan. Raffi tahu tidak apa yang dilakukan oleh Raffi? Membuli. Setiap orang melakukan kesalahan itu wajar. Kan ya, namanya setiap manusia juga berproses. Cuma sekarang coba kita analisis lagi. Kira-kira apa yang dilakukan Raffi salah. Mengapa salah? Membuli Maja. Pembulian termasuk dalam apa kalau di sekolah? Iya, salah satu pelanggaran, salah satu yang melanggar keyakinan yang sudah dibuat oleh sekolah, itu tidak boleh ada perundungan. Kira-kira Raffi tahu tidak dampak dari perundungan apa? Bisa menyebabkan depresi. Iya. Bahkan yang terbaru ada yang sampai apa, Nak? Sampai bunuh diri. Kira-kira kalau untuk menebus rasa bersalahnya Raffi mau melakukan apa? Saya akan meminta maaf kepada Maja. Oke, kemudian itu saya tidak akan membunuh Maja. Bukan hanya kepada Maja. Tidak ada anak yang ingin kedua orang tuanya itu berpisah. Tidak ada anak yang ingin keluarganya kocar-kacir. Dia ingin keluarga yang utuh. Seandainya kalau kita balik, Raffi yang ada di posisi Maja, kemudian ada yang mengucapkan kalimat seperti itu, Raffi juga pasti akan sakit hati. Sekarang, Raffi apa yang akan Raffi lakukan? maaf kepada Maja. Dina ingin Raffi betul-betul minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Ya, silakan ke Maja ya, Nak, ya. Nah, gitu dong. Itu baru anak SMP 3. Dan sekarang waktunya istirahat. Saya istirahat ya. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah disadarkan tentang bagaimana perasaan dan bagaimana efek dari perbuatan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian tadi segitiga restitusi atau bagaimana cara kita mempraktekkan segitiga restitusi yang ada di sekolah. Jadi nanti pada waktu Bapak Ibu kemungkinan di kelas ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau melanggar kesalahan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan tadi. Kemudian Bu Dina kira-kira caranya bagaimana? Kita bisa buat satu jurnal. Kalau biasanya kita jurnal hanya nomor, nama, kesalahan, tanda tangan. Nah, di sini kita bisa tambahkan kira-kira bentuk restitusinya seperti apa, kemudian baru diberikan tanda tangan. Nah, jadi tidak semua kesalahan anak, misalnya kalau seumpama kita punya guru BK,
bisa kita larikan ke BK. Tapi kita di sini sebagai seorang manajer, kita bisa memposisikan, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, bisa melakukan segitiga restitusi. Jika kita sudah bisa melakukan hal tersebut, maka kita dapat mengatasi kesalahan-kesalahan sebagai salah satu bentuk anak dalam memenuhi kebutuhan tadi yang saya sebutkan, ada 5 kebutuhan dasar. Dari situ kita belajar, kita kembalikan lagi siswa, kita motivasi lagi secara intrinsik, bukan karena ekstrinsik lagi, bukan karena hukuman, kita memberikan lagi motivasi intrinsik bukan karena penghargaan, tapi karena kita akan melakukan sebuah apresiasi. Baik, demikian tadi untuk materi pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kita akan sharing, saya silahkan. Oke, sebentar. Oke, monggo silakan, mungkin ada yang bertanya atau bisa raise hand. Ada Ibu Lili Sugiyarti, ada Ibu Sri Wahyuni. Oke, baik, monggo Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, selamat malam Ibu. Ya, masih ke mute Ibu. Iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya menyimak penjelasan Mbak Dina, bukan guru itu selama ini hanya memberikan motivasi yang ekstrim. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi yang intrinsik itu dalam diri siswa? Terima kasih. Oke, baik. Oke, monggo ada lagi. Ada Pak Miftah Wahida. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Dina. Sebelumnya saya Ibu, bukan Bapak. Oh iya, mohon maaf ya, Ibu Miftah. Tidak bisa menyalakan video. Iya, tidak apa-apa. Tapi dari video yang sudah ditayangkan tadi, saya ingin tahu kira-kira restitusi ini ke jangka panjangnya. Sepertinya kalau yang dicontoh tadi 1 kali itu oke. Ada perubahan perilaku. Tapi kadang di kenyataannya anak ini 1 kali mendapat restitusi seperti itu, biasanya ada kemungkinan masih dilakukan. Entah karena faktor eksternalnya dia ketemu dengan teman sehingga muncul lagi perilaku maladaptifnya. Karena perilaku bullying kalau di sekolah itu sepertinya kan temannya dia ikut juga gitu. Temannya membuli dia katut juga gitu. Seberapa efektif ini restitusi ini gitu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya. Atau ada kolom chat? Mungkin ada yang mau makan lagi. Ya, ada Pak Budi Hartono. Monggo Pak Budi. Ya. Suaranya jelas, tak jelas? Oke, jelas Bapak. Monggo Pak Budi. Suaranya jelas Bapak, monggo. Monggo Pak Budi.
Ya gimana Bu? Iya, pertanyaannya apa Pak Budi? Pertanyaannya belum Bu, diganti ke yang lain dulu. Belum. Oh ya, baik, diganti Ya. yang lain dulu. Monggo ada lagi? Mungkin ada yang resen? Bisa berkomentar Bu Dina? Boleh, monggo. Ini ada Ibu Dwi. Ya, monggo Bu Dwi. Saya ingin menanggapi apa itu pertanyaannya Bu Miftah tadi. Iya. Tentang seberapa efektifkah restitusi untuk jangka pendek atau jangka panjangnya. Saya kemarin mendengarkan bahwa Pak Nadiem berbicara untuk transformasi pendidikan ini tidak mungkin dilihat dari jangka pendek. Minimal 10 tahun, sedangkan kita baru mulai 2 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya pendidikan itu bukan seperti resep dokter yang 3 hari kemudian langsung sembuh, tetapi ini masalah pendidikan. Kita ingin membuat generasi itu yang sadar, utuh ya. Jadi bukan karena dia terpaksa dia menjadi manusia baik, tetapi betul-betul menjadi manusia yang baik dari dasar hatinya. Jadi kalau misalnya pelanggaran itu terjadi lagi, ya kita restitusi lagi, terus menerus. Jadi kita tidak henti-hentinya jadi manajer. Betul. Nah, itulah gunanya guru. Itu saja Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Iya, betul sekali. Kalau menurut Bu Dwi tadi long life education. Jadi tidak bisa kita lihat Ibu, apalagi kalau untuk memperbaiki sebuah karakter itu tidak bisa langsung terlihat. Beda dengan pembelajaran. Pembelajaran kita berikan model, kita berikan metode, itu bisa terlihat langsung dengan hasil pembelajaran. Tapi kalau untuk sikap, untuk karakter itu masih bisa dilihat 10 tahun ke depan, yang mana nanti penguatan karakternya bisa terjadi di situ. Jadi kita bedakan antara bagaimana kita memperbaiki tentang bentuk penilaian atau bentuk perubahan dalam praktek siswa, berbeda dengan cara kita memperbaiki karakter siswa, karena itu masih akan berproses lama. Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menggali motivasi intrinsik. Seperti tadi pertanyaan dari Bu Yuni, kira-kira bagaimana Bu Dina supaya anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik? Ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, perubahan intrinsik dari seorang siswa itu dimulai dari guru itu sendiri. Hal itu yang terjadi, Bu. Misalnya, ketika seorang siswa melakukan kesalahan, saya rasakan sendiri. Saya panggil siswanya, kemudian saya ajak duduk. Dia sudah ketakutan, ya, karena dia merasa apa? Ketika dipanggil oleh Bapak Ibu guru, dia melakukan kesalahan, dia pasti akan dimarahi, dia pasti akan dicecar. Dia pasti akan ditunjukkan letak kesalahannya. Namun ketika saya sudah mencoba mempraktikkan bagaimana segitiga restitusi ini, anak-anak itu menjadi lebih komunikatif. Ya. Kemudian bagaimana lagi sih Bu Dina? Betul. Sebentar. Dari guru, Ibu, kita mulai dari guru. Bagaimana kita tidak melakukan sebuah hukuman, bagaimana kita tidak memberikan sebuah penghargaan. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan hal tersebut, anak memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan dia masih bisa dia perbaiki. Sehingga dia bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Menekan dari motivasi ekstrinsik yang ada. Seperti itu. Jadi dimulai dari seorang guru. Kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberikan penghargaan. Seperti itu. Kembali lagi, hukuman kita ganti dengan restitusi, penghargaan kita ganti dengan apresiasi. Hal lain apa sih kira-kira Bu Dina yang sudah pernah Bu Dina lakukan, misalnya untuk motivasi intrinsik? Bapak Ibu, di sekolah kami, sebagai seorang guru, kita merangkul semua siswa yang multikultural. Ketika kita terima, kita bagi bapak. Bagaimana bentuk keluarga dia berasal dari keluarga apa, kita semua rangkul. Nah, bentuk motivasi intrinsik seperti apa Bu Dina? Saya pernah menemukan anak yang memang sangat, bukan dia tidak mampu, tapi tidak mau belajar. Kemudian saya coba panggil, kemudian saya coba tanyakan, saya coba lakukan secara segitiga restitusi, kemudian saya tanyakan kira-kira dia merasa kekurangan di apa. Kemudian saya tanyakan juga kira-kira kamu akan nyaman jika belajar dengan cara apa?
Saya merasa nyaman jika saya dibantu oleh teman saya, Bina. Anak itu ibaratnya kalau di kelas itu memang paling nakal sekali, Bu. Kemudian saya coba tanya, kenapa seperti ini? Saya tanyakan, Ibu, kamu masuk di sini karena kamu bisa, gitu. Kemudian saya tanyakan, dia jelaskan, padahal sulit untuk diajak bicara. Saya merasa kesulitan seperti ini, Bu. Kemudian kira-kira supaya kamu mudah, apa yang bisa Ibu bantu? Saya ingin belajar dengan teman ini, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Jadi pada waktu pelajaran saya dudukkan dengan temannya itu. Kemudian pada saat, apa yang paling kamu suka dari pelajaran Ibu? Tanya jawab seperti apa? Saya lebih suka ketika ditanyakan mencongak, Bu Dina. Saya coba lakukan. Dan hal itu membuat dia memiliki motivasi intrinsik untuk bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Dia merasa senang ketika dia bisa menjawab. Padahal itu anak yang selama ini sangat sulit untuk mendekati. Bahkan ketika saya tidak mengajar, dia ketika tahu saya tidak mengajar, menghampiri budak ngajar. Padahal itu adalah anak yang sulit. Itu salah satu motivasi intrinsik. Jadi menurut saya Ibu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa itu harus kita kembalikan pada guru lagi. Bagaimana kita untuk menghindari menghukum, bagaimana kita untuk menghindari penghargaan, itu ya. Jadi kita kembalikan lagi sebagai seorang manajer, kita bisa menggali motivasi intrinsik siswa dengan menghindari hal-hal tersebut. Seperti itu Ibu Yumi. Kemudian Bapak Hartono belum ada di Bapak Kadi, mohon izin Ibu lewat kolom chat. Ibu mungkin untuk mengikuti bagaimana ketika kita berbenturan dengan rekan sejawat atau atasan ketika yang lebih condong untuk memilih posisi guru sebagai penghukum, penerapan hukum dibanding dengan posisi sebagai manajer. Bagaimana jika kita berbenturan dengan rekan sejawat atau atasan ketika lebih condong untuk memilih posisi guru sebagai penghukum atau penerapan hukum dibanding dengan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini kita sebagai manajer bukan untuk kepala sekolah, tapi bagaimana kita bisa memposisikan manajer kita kepada siswa. Ya, jika misalnya ada Bapak, tetap tugas kita sebagai seorang manajer adalah mengembalikan lagi kepada siswa, memberikan keyakinan lagi kepada siswa, meningkatkan lagi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Misalnya, ada satu guru yang suka menghukum, kemudian dan guru itu sangat disukai mungkin oleh kepala sekolah atau oleh atasan. Bagaimana sebagai manajer, kita bisa memberikan penguatan kepada siswa. Ya, kita bisa memberikan penguatan kepada siswa. Tidak harus mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapak itu salah, Nak. Tidak. Tapi yang bisa kita gali adalah membangkitkan lagi motivasi intrinsik. Kita kembalikan lagi kepercayaan diri dia. Seperti itu. Jadi tidak harus langsung kita memutus juga bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak salah. Yang kita perbaiki adalah kepada siswanya. Seperti itu. Kemudian, secara efektif dia bagaimana jika permasalahan levelnya di luar batas yang berdampak pada kerugian yang melibatkan dalam jumlah besar? Apakah dengan restitusi dapat menyelesaikan masalah tersebut dan bisa memberikan efek jera? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Kita tidak boleh merasa gagal ketika melakukan betul tadi, ketika kita melakukan satu kali restitusi masih gagal, kita lakukan lagi. Itu. Ya, jadi ketika ada sebuah kesalahan, tidak boleh langsung setelah restitusi gagal, kita merasa gagal, kita menyerah. Kita ulangi lagi, kita lakukan lagi, kita gali lagi. Karena tidak semua anak bisa langsung kita ajak bicara. Seperti itu. Oke. Di sini kesabaran dan ketelatenan guru diperlukan sebab butuh tindakan yang berkelanjutan. Betul. Tidak boleh langsung menyerah. Kita bisa melakukan kegiatan secara berkesinambungan, kemudian kita bentuk lagi keyakinan kelas, bagaimana bentuk segitiga restitusi, kemudian kita aplikasikan, atau diajak untuk ikut bintek restitusi. Iya, betul sekali. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat yang sedikit unik. Jika kita tidak bisa mengajak rekan sejawat, maka
gerakkanlah dulu teman sejerawat. Jika kita tidak bisa mengajak berubah teman sejawat, maka kita ajak dulu teman sejerawat. Siapakah teman sejerawat itu? Kita. Dimulai dari siapa dulu Bapak Ibu? Dari kita. Karena teman-teman kita itu pasti akan melihat. Pasti mereka akan merasakan perbedaan. Ketika kita sudah bisa melakukan perubahan, anak-anak semakin dekat. Dan ini betul-betul saya rasakan. Anak-anak menjadi lebih dekat. Mereka bisa sharing dengan kita. Ya, seperti itu. Jika Bapak Ibu masih belum bisa menggerakkan teman sejawat, tidak masalah. Gerakkan dulu teman sejawat. Siapa? Diri kita sendiri. Ya, quotes untuk hari ini. Kemudian, bagaimana cara punya kesabaran yang tak terbatas? Ini yang harus selalu dilatih Bapak, ya. Tidak bisa juga sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, kita juga harus selalu melatih. Saya juga masih selalu melatih bagaimana, misalnya ketika siswa tadi saja pada waktu praktek, padahal saya sudah menjelaskan di grup, sudah sangat cerewet sekali menjelaskan bahan apa yang akan dibawa. Ternyata ketika masuk ke sana ada beberapa siswa yang tidak membawa. Kemudian saya panggil, ya kembali lagi, saya melakukan segitiga restitusi. Memang di sini kita tidak bisa langsung menjustifikasi sebuah kesalahan siswa, tapi kita kembalikan lagi. Kira-kira ada beberapa alasan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak membawa alat praktek. Itu kita tanyakan dulu, kemudian kita carikan solusi. Kira-kira kalau kamu tidak membawa bahan praktek, apakah bisa praktek? Lalu solusinya seperti apa? Jadi mereka itu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Saya punya selalu dilatih kesabarannya dengan cara menerapkan, bila bertemu dengan sebuah teman sejawat, betul. Teman sejawat kita sendiri Bapak ya. Jika tidak bisa menggerakkan teman sejawatnya dulu. Teman bestinya diajak. Saya punya satu penganut sejati. Penganut sejati itu yang menyebarkan ke teman lain. Itulah fungsi dari guru. Betul. Kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita lakukan aksi nyata. Ketika kita sudah melakukan aksi nyata, ada sebuah perubahan positif, teman sejawat pasti akan meniru. Seperti itu. Berarti harus diyakinkan oleh diri kita dulu untuk membuka wawasan dan membuka mindset. Betul. Kita beri contoh dulu. Karena tidak semua teman sejawat itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Lalu caranya bagaimana Bu Dina? Kalau cara saya, biasanya saya melakukan sebuah aksi nyata. Misalnya saya punya model seperti ini, model pembelajaran seperti ini. Tidak mungkin kita langsung, saya punya seperti ini. Tidak. Tapi biasanya saya melakukan sebuah aksi, kemudian saya share, kemudian saya taruh di status. Teman-teman pasti nanti akan, kok lucu ya? Pakai apa? Nah, seperti itu. Kalau semuanya kita langsung menggurui, aku punya seperti ini. Tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Jadi kita buka dulu wawasannya dia dengan cara bagaimana? Dengan melihat aksi nyata kita dulu. Kalau kita sudah melakukan aksi nyata, sudah memberikan pengaruh-pengaruh positif yang bagus, teman-teman pasti akan meniru. Oke, ada lagi. Perbanyak senyum Pak Budi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki. Betul, memperbaiki kesalahan berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan pilihan dari apa yang mereka yakini. Ya, demikian. Yang dikasih contoh merasa senior nggak etis nyontoh anak muda. Bapak Ibu tidak ada senioritas dan junior ya. Bapak Ibu jika memang ada senior, ini edisi curcol ya Bapak Ibu. Jadi misalnya yang senior Bu, caranya bagaimana? Berikan aksi nyata Bapak Ibu, tunjukkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Istilahnya pamer tapi demi kebaikan. Ketika kita sudah melakukan pamer dengan baik, pasti mereka akan gerak aja. Selama yang kita lakukan itu adalah hal-hal positif, tetap bergerak. Selama yang kita lakukan itu adalah untuk memperbaiki siswa, tetap bergerak. Seperti tadi ada yang penghukum, kita sebagai manajer tetap lakukan. Ya, siswa tidak pernah salah, yang salah gurunya. Oke. Siswa tidak pernah salah, yang salah gurunya. Ramah anak, tapi tidak ramah guru.
Izin bertanya Bu Dina, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Ayo, bagaimana tadi sudah saya jelaskan, G? Ada yang mau mengulang lagi? Iya, sementara kesabaran guru ada batasnya. Apa yang harus dilakukan orang tua sudah dilibatkan. Kalau itu berarti nyari tempat lain. Oke. Sementara kesabaran guru. Nyebrang jalan. Oke. Bapak Ibu melibatkan orang tua kembali lagi. Kemarin saya sudah mencoba. Ternyata ada beberapa hal alasan anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama, kita kembalikan lagi pada kebutuhan dasar. Saya pernah bertanya dan saya pernah memberikan PR kepada anak-anak. PR-nya sangat mudah sekali. Saya hanya tanyakan seperti ini. Siapa yang di rumah selalu makan bersama, selalu ngobrol dengan orang tua? Hanya beberapa anak yang mengacung. Kemudian saya tanyakan lagi. Kira-kira selama di rumah, apakah orang tua kalian pernah menanyakan PR? Apakah pernah menanyakan tentang sekolah? Ternyata sangat jarang sekali. Ternyata melibatkan orang tua itu sangat penting, Bapak Ibu. Saya berikan PR kepada anak-anak. Dina beri tugas selama 1 minggu ini, coba kalian lakukan sebuah perubahan. Perubahan seperti apa, Bu Dina? Kalian lebih dekat dengan orang tua. Coba kalian setiap pulang sekolah, salaman, duduk, berbicara, bercerita tentang sekolah. Saya coba terapkan seperti itu untuk beberapa kelas. Dan ternyata ketika saya tanyakan bagaimana PR-nya Bu Dina, iya Bu Dina, orang tua saya sekarang lebih perhatian. Ternyata orang tua di rumah itu bukan berarti tidak ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh anaknya. Tapi mereka merasa bahwa anak-anak itu sudah aman-aman saja. Kenapa? Karena selama ini orang tua di rumah itu cenderung tertutup dengan siswa, cenderung tertutup dengan anak mereka. Seperti itu. Jadi sangat baik sekali Bapak Ibu jika kita bisa melibatkan orang tua di sini, terutama dalam membicarakan hal-hal seperti itu, bisa kita lakukan budaya positif juga dengan merangkul para orang tua yang ada di rumah, supaya bisa memberikan budaya positif juga di rumah, sehingga budaya positif yang ada di rumah bisa dibawa ke sekolah, sehingga di dalam sekolah mereka bisa membuat sebuah budaya positif, dan akhirnya pembiasaan positif itu menjadi budaya positif di sekolah, seperti itu. Ada Ibu Lili, monggo Ibu Lili, lanjutkan. Bagaimana jika saya sudah pernah melakukan kelima itu, tapi anak tetap melakukan kesalahan lagi karena ini benar-benar terjadi di sekolah? Lakukan lagi, Bapak. Kesabaran guru itu tidak ada batasnya. Dan betul dalam kegiatan CGP ini banyak sekali perubahan yang saya lakukan selama ini. Seperti tadi, saya sebagai penghukum, saya sebagai seorang pemantau, di sini saya sudah banyak berubah. Kemudian hasilnya bagaimana Bu Dina, seperti yang saya ceritakan tadi. Karena itu sebuah aksi nyata yang sudah saya lakukan, makanya saya berani bercerita. Lakukan lagi Bapak Ibu, jangan sampai merasa lelah untuk bisa memperbaiki karakter dari siswa. Dan melibatkan orang tua lumayan sulit, terutama di wilayah pedesaan dan ekonomi di bawah. Bagi mereka urusan makan lebih penting. Ya, bisa dilakukan pendekatan juga Bapak Ibu, didatangi ke rumahnya, home visit, diceritakan seperti itu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh kita. Bagaimana cara menjadikan teman sejawat? Oke. Bagaimana cara menjadi teman sejawat yang baik? Bapak Ibu, supaya mempunyai teman sejawat yang pro dengan kita, silakan pilih satu saja. Kita tidak perlu memilih terlalu banyak. Silakan pilih satu saja, kita ajak dia bergerak, kita ajak dia melakukan aksi nyata, kita berikan contoh-contoh. Ketika sudah seperti itu, kembali lagi ketika mereka melihat perubahan. Oke. Ya, ketika kita sudah melakukan sampai kesabaran salah deh. Ketika kita sudah melakukan sebuah perubahan, maka teman-teman itu akan melihat seperti itu ya. Ada siapa ini? Yes, penganut. Iya betul Bu. Kita cari satu saja penganut. Nggak usah terlalu banyak. Yang penting kita bisa melakukan aksi nyata. Daerah pesisir, kaso. Daerah pesisir. Ya, Bapak Ibu kalau daerah pesisir, seperti saya katakan tadi, murid kita itu multikultural.
siswanya itu berasal dari karakter yang berbeda-beda, karakter di rumah seperti apa. Bagaimana kira-kira supaya bisa menyamakan itu? Kita dekati juga orang tuanya. Bapak Ibu kan punya grup WhatsApp seperti itu. Bisa kita bantu di sana. Bapak Ibu, ya. Oke. Bapak Ibu, misalnya, Bapak Ibu, kita sharing tentang masalah parenting seperti itu. Kalau di pesisir dideketin dengan cara apa? Banyak cara, Bu, kalau di pesisir. Di SMP saya juga multikultural. Ada yang dari pesisir, ada yang dari kota timur. Yaitu kita kembalikan lagi bagaimana dari karakter dia, bagaimana keluarga dia. Kita lihat dari situ. Pasrahkan semua. Oke, intinya harus tetap berpikir positif di segala hal dalam menghadapi siswa, betul sekali. Dan semua apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada alasannya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, baik. Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini sudah jam 9. Oke, apapun kondisinya jangan berhenti berbuat. Selama masih ada action pasti ada peluang. Iya, baik, terima kasih Pak Zainal. Monggo. Baik, Bapak Ibu, setelah melihat materi tadi, setelah melihat bagaimana merubah hukuman menjadi sebuah restitusi, bagaimana merubah sebuah penghargaan menjadi apresiasi, saya ingin ada Bapak, siapa di sini ya? Saya ingin satu, ada Pak Eko. Silakan Pak Eko, kira-kira ke depannya setelah Bapak mengetahui hal-hal berikut, apa yang akan Pak Eko lakukan di sekolah? Monggo Pak Eko. Ya, ada Pak Eko. Ya, silakan Pak Eko. Kira-kira sudah tahu, oh ternyata posisi kontrol saya tadi sebagai ini. Kira-kira ke depannya saya ingin seperti apa? Monggo Pak Eko. Oke, sekarang saya coba ini aja dulu deh. Ada Bapak saya di sini. Ada Bapak Moharyadi. Monggo Pak Moharyadi. Selamat malam Pak Moharyadi. Oke, kalau Pak Moharyadi nggak, ada Pak Hafiz aja deh. Saya mau Pak Hafiz. Coba Pak Hafiz, kira-kira Pak Hafiz. Baik, Monggo Pak Hafiz. Dina. Iya. Setelah tadi materi tadi ya, kita banyak bahas tuntas masalah restitusi, masalah keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Kira-kira nanti setelah dari kegiatan BIMTEK ini ke depannya Pak Hafiz mau seperti apa? Atau apa yang sudah Pak Hafiz yakini? Oke, terima kasih Bu Dina atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina mulai tadi tentang restitusi yang sudah dijelaskan secara panjang lebar, mungkin untuk penerapan di sekolah setelah berdasarkan dari chat dari teman-teman semua, guru semua, ternyata di situ banyak sekali permasalahan atau bahkan mungkin solusi Bu Dina yang sekiranya nantinya bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Secara teori memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dina, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa secara dipraktek di sekolah mungkin masih ada masalah-masalah baru, entah itu dari wali murid yang kurang pro dengan kita, atau mungkin ada wali murid yang kurang setuju dengan pemberian solusi dari kita, entah itu terkait dengan keadaan siswa itu sendiri ataupun lain-lainnya. Yang jelas secara teori dan praktek sedikit banyak pasti ada miss lah, walaupun cuma sedikit. Yang penting dari guru, kita sebagai guru harus mencari solusi yang sebijak mungkin dengan hasilnya nanti tujuan akhirnya adalah siswa akan menjadi lebih baik ke depannya. Begitu Bu Dina. Oke, kira-kira Pak Hafiz, kalau selama ini Pak Hafiz sebagai posisi kontrol apa? Kalau guru olahraga biasanya? Kalau saya mungkin kalau menurut saya
manajer. Oh, sudah sebagai manajer. Penghukum juga pernah, sebagai pemantau juga pernah. Sepertinya 5-5-nya sudah pernah dilaksanakan semua, Bu Dina. Kira-kira Gitu. yang ingin diperbaiki setelah ini bagaimana, Pak? Mungkin lebih mendalami ke psikologi anak, mungkin begitu, Bu Dina. Iya, betul sekali. Ya, lebih banyak mendekati Mungkin siswa. yang mereka membuat kesalahan itu apa, sehingga kita dalam mengambil keputusan, memberikan solusi, punya dasar. Tidak semena-mena mengambil keputusan, kamu harus seperti ini, enggak. Jadi berdasarkan cerita dari anak tersebut, kita akhirnya bisa mengambil keputusan. Begitu, Bu Dina. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hafiz. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Oke. Iya. Ada lagi? Ada Ibu Muyati. Ada Ibu Muyati. Coba. Ibu Muyati, kira-kira apa yang sudah diyakini dari kegiatan tadi, Ibu? Ya, saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek Dina. Saya sambil mendengarkan, sambil ngomong cucu di sini kalau sudah malam. Ini saya mendengar tentang restitusi. Begini, tadi saya mengamati tentang kesalahan-kesalahan. Misalnya kesalahannya tentang ini terjadi di sekolah kami, sekolah saya. Kebiasaan yang tentang adat, kebiasaan di daerah itu. Jadi anak itu masih sekolah dan tidak ada masalah sebenarnya sama anak itu. Tetapi karena kebiasaan dia tunangan, di saat tunangan belum selesai, dinikahkan siri. Itu yang saya bingung. Jadi bagaimana caranya? Sudah saya dudukkan siswanya, sudah saya ajak omong-omong. Terus langkahnya bagaimana kalau seperti itu? Karena di desa itu banyak, maksudnya anak-anak itu tunangan, akhirnya dinikahkan siri dalam suasana masih sekolah. Saya bingung, Dek Dina, bagaimana cara mengadakan segitiga restitusi itu, bagaimana caranya? Harus menjelaskan, mencari langkah terbaik agar juga menerima dan agar tetap terlaksana sekolah dan tidak berhenti. Itu yang terjadi di daerah kami. Ini betul-betul terjadi. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Mungkin ada penyelesaian di sini, ada arahan, ada masukan bagi kami yang di kalau di kota itu kesalahannya kadang-kadang kalau nakal-nakal seperti itu kita bisa selesaikan. Yang ini saya masih sulit. Masih sulit saya agar tetap masalah dan bisa melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana seperti saya jelaskan tadi bahwa masyarakat kita itu multikultural dengan background yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana, Bu Dina, solusinya? Kita bisa melakukan parenting, kita bisa memberikan motivasi juga kepada orang tua, ya. Kemudian dinikahkan siri, Bu Dina. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa itu berada di sekolah, itu berarti menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Tapi kalau untuk ketika sudah keluarga memiliki keyakinan tentang seperti itu sudah di luar kapasitas kita. Tapi kita bisa melakukan sebuah parenting, kita berikan pembinaan kepada orang tua, kemudian kita jelaskan bahwa setiap anak itu juga memiliki hak untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu. Nggak mungkin, Bu Dina, kalau anak pedesaan itu seorang cewek sudah jadi istri, seperti itu. Kerjanya nanti di dapur. Mengapa seperti itu? Kita kembalikan lagi, pendidikan orang tua itu berbeda-beda. Maka kita bisa melakukan parenting, kita jelaskan kepada orang tua. Tidak semudah itu, Mbak. Iya, baik. Kita jelaskan kepada orang tua, Bapak ada program dari pendidikan pemerintah, ada tentang beasiswa. Mungkin mereka melakukan seperti itu karena dari faktor ekonomi. Kembali lagi, kita lakukan juga.
Kira-kira mereka melakukan hal itu karena apa? Burung pas apa saja Anda. Ya, kita berikan parenting bagaimana seorang anak yang ketika dinikahkan lebih muda itu kesiapannya seperti apa, kita jelaskan. Karena tidak semua orang tua tahu itu. Memang betul Bu, tidak bisa secara langsung step by step. Ya. Kemudian juga kita akan sedikit terbentur bahwa tidak ada sebuah peraturan, naudzubillah min dzalik, misalnya ada sebuah kesalahan ketika mereka sudah dinikahkan siri, kemudian mohon maaf karena sudah menikah siri akhirnya sampai terjadi sebuah kehamilan, kita juga tidak bisa langsung mengeluarkan siswa karena juga ada aturan bahwa dalam aturan pendidikan tidak ada hal seperti itu. Itu juga kita terbenturnya di sana. Makanya salah satu solusi yang paling penting itu adalah melakukan sebuah parenting. Kita jelaskan kepada orang tua, kita buka wawasan dulu dari orang tua. Bisa jadi yang mereka lakukan karena mereka tidak paham. Maka kita pahamkan dulu. Memang tidak semudah itu Bapak Ibu. Tapi step by step seperti itu. Ya Ibu ya, terima kasih. Oke. Iya, baik. Ya, terima kasih. Parenting bagi wali murid. Iya. Bapak Ibu tidak ada hal yang sulit kalau kita mencoba. Insya Allah apa yang kita lakukan pelan-pelan juga pasti akan berubah. Iya, tetap semangat Bu Mulyati. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, waktunya sudah lewat dari jam 9 jam 9:12 menit. Oke, baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu sharing di sini ya Bapak Ibu. Iya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan, pencerahan di sini, sharing yang kita berikan bisa memberikan dampak yang baik. Semoga Bapak Ibu juga bisa membentuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah, bisa membangun motivasi intrinsik yang ada pada siswa. Oke, Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan selama saya memberikan materi. Jika ada yang mau sharing bisa WA, nanti sudah ada di grup ya. Baik, silakan sharing, bisa cerita dengan saya. Saya semakin senang ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita akan semakin banyak mencarikan solusi. Oke, baik. Untuk menutup acara pada malam hari ini tidak sah kalau kita tidak foto bersama ya. Oke, yuk silakan dihidupkan dulu kameranya. Oh enggak, silakan dihidupkan dulu. Ya, senyum manis dulu Bapak Ibu. Malam hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana motivasi intrinsik. Kita juga harus punya motivasi intrinsik untuk membantu mengembangkan karakter dari siswa. Ya, senyumnya dulu Ibu. Ya, baik. Siap ya? Hitungan 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide berikutnya. Oke. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Ada Ibu Puput. Senyum Ibu Puput. Iya. Oke, slide ketiga. Wah, slide ketiganya nggak ada yang ini. Baik. Bapak Ibu, demikian tadi materi tentang restitusi. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Untuk materi nanti akan saya share. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dina. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Sampai ketemu besok malam.